Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GGTV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melayani adik-adik. Dalam episode kali ini kita akan membahas 1 Samuel 9 ayat 15 sampai dengan 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Kisah tentang Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Tuhan memilih. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan juga bagaimana cara kita menyampaikannya di tiap kelas. Dan kita akan dibantu oleh kakak-kakak dari berbagai tempat dan biarlah kita boleh mempersiapkan pelayanan ini dengan baik. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan sertailah kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pertama-tama kita akan dibantu oleh Kakak Pendeta Santi untuk menggali 1 Samuel 9 ayat yang ke-15 sampai dengan 10 ayat yang pertama. Kita mau menemukan pesan firman Tuhan yang utamanya apa ya. Yuk Kak Santi silahkan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab kita dari 1 Samuel 9 ayat 15 sampai pasal 10 ayat 1. Saya akan membacanya untuk kita semua. 1 Samuel 9 ayat 15 sampai 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Sehari sebelum kedatangan Saul, Tuhan telah menyingkapkan kepada Samuel hal berikut. Besok kira-kira pada waktu ini, aku akan mengirim seorang laki-laki dari tanah Benyamin kepadamu. Engkau akan mengurapinya menjadi pemimpin atas umatku Israel. Ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Aku telah menilik umatku karena jeritanya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, Tuhan berfirman kepadanya, "Inilah orang yang kukatakan kepadamu itu, dialah yang akan berkuasa atas umatku." Saul datang mendekati Samuel di pintu gerbang dan berkata, "Mohon beritahukan kepadaku di mana rumah pelihat." Jawab Samuel kepada Saul, "Akulah pelihat itu. Naiklah ke tempat pemujaan mendahului aku. Hari ini kamu akan makan bersamaku dan besok pagi aku mengizinkan kau pergi. Akan kuberitahukan kepadamu semua yang merisaukan hatimu. Mengenai keledai-keledaimu yang hilang 3 hari lalu, jangan mengkhawatirkannya sebab sudah ditemukan. Siapakah yang memiliki segala yang didambakan orang Israel? Bukankah engkau dan seluruh kaum keluargamu?" Saul menjawab, "Bukankah aku seorang Benyamin, suku terkecil di Israel? Bukankah kaumku paling kecil dari semua kaum suku Benyamin? Mengapa engkau berkata demikian kepadaku?" Lalu Samuel mengajak Saul dan hambanya, membawa mereka ke dalam ruangan dan memberi mereka tempat utama di depan para undangan yang berjumlah kira-kira 30 orang. Samuel berkata kepada juru masak, "Berikan bagian yang tadi kuberikan kepadamu dengan pesan, sisihkan ini." Juru masak itu mengambil bagian paha dan menghidangkannya di hadapan Saul. Samuel berkata, "Bagian yang disisihkan terhidang di hadapanmu. Makanlah, ini telah disimpan bagimu untuk perayaan ini sebab aku telah mengundang umat." Hari itu Saul makan bersama Samuel. Sesudah itu mereka turun dari tempat pemujaan ke kota. Lalu Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di sotoh. "Bersiaplah, aku akan mengantar engkau pergi." Ketika Saul sudah siap, ia dan Samuel keluar bersama-sama. Mereka turun ke pinggiran kota. Samuel berkata kepada Saul, "Katakan kepada hamba itu supaya ia pergi mendahului kita." Hamba itu pun pergi. "Tetapi engkau berhentilah sebentar, aku hendak memberitahukan firman Allah kepadamu." Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dan menuangkannya di kepala Saul. Ia mencium Saul sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas umatnya Israel? Engkau akan berkuasa atas umat Tuhan dan engkau akan membebaskannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas miliknya." Kakak-kakak, pertemuan pertama Samuel dan Saul itu bermula dari ayahnya Saul yang bernama Kis.
Kis bin Abiel bin Zeror bin Behorat bin Afiyah, seorang Benyamin, orang yang terpandang, yang mempunyai seorang anak laki-laki bernama Saul, seorang muda dan tampan. Ada di 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 2 digambarkan, dideskripsikan ya ketampanannya Saul ini. Tidak ada orang Israel yang lebih tampan daripadanya. Ia lebih tinggi dari semua orang sebahu ke atas. Ya. Ayah Saul pada saat itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Kakak-kakak nanti bisa baca ya 1 Samuel 9 dari mulai ayat yang pertama. Mereka lalu mencari keledai-keledai itu melewati pegunungan Efraim, tanah Salisa, tanah Sahalim, tanah suku Benyamin, dan tanah Zuf. Namun mereka tidak menemukan keledai-keledai itu. Akhirnya Saul memutuskan dan bujangnya, ya udah kita pergi gitu ya kepada seorang abdi Allah atau nabi yang disebut juga seorang pelihat. Kemudian pendek cerita, kemudian Saul dan bujangnya bertemulah dengan Samuel di dekat pintu gerbang kota. Mereka tidak mengenal Samuel, namun Samuel mengenal mereka sebab Tuhan sebelumnya telah berfirman di ayat 15 ya sampai ayat 17. Sehari sebelum kedatangan Saul, Tuhan telah menyingkapkan kepada Samuel hal-hal berikut. Besok kira-kira pada waktu ini, aku akan mengirim seorang laki-laki dari tanah Benyamin kepadamu. Engkau akan mengurapinya menjadi pemimpin atas umatku Israel. Ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Aku telah menilik umatku karena jeritanya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, Tuhan berfirman kepadanya, inilah orang yang kukatakan kepadamu itu, dialah yang akan berkuasa atas umatku. Saul bertanya kepada Samuel tentang keberadaan seorang pelihat. Mohon beritahukan kepadaku di mana rumah pelihat ya. Agar membantu mereka untuk mencari keledai-keledai mereka yang hilang itu. Nah, dalam pertemuan itu Samuel pun menegaskan bahwa akulah ya si pelihat itu. Dan Samuel mengatakan kepada Saul bahwa ia akan memimpin Israel. Walaupun Saul lalu kemudian merasa, aku nih siapa? Aku tuh cuman berasal dari suku Benyamin, suku yang terkecil. Ya, kaum Saul juga kaum yang terhina ya dari segala kaum suku Benyamin di ayat 21. Namun Samuel tidak menghiraukan perkataan Saul karena bagi Samuel yang paling penting adalah tetap teguh berpegang pada perkataan Allah. Sesudah itu Samuel mengundang Saul ke bukit untuk mengikuti jamuan bersama para undangan. Dan sesampainya di bukit ya diceritakan Saul duduk di tempat utama di depan para undangan. Saul makan bersama dengan Samuel dengan sajian yang istimewa. Setelah itu mereka turun dari bukit ke kota. Samuel dan Saul bercakap-cakap dan sementara Samuel menyampaikan keinginan rakyat Israel akan hadirnya seorang raja. Ya. Keesokan harinya Samuel mengajak Saul dan bujangnya keluar dari kota itu, dan sesampainya di luar kota Samuel menyuruh bujang Saul untuk berjalan lebih dahulu, dan sesudah bujang tersebut tidak tampak lagi, Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dan dituangnya minyak itu. Ya. Pelihat itu artinya adalah seorang yang diberi kemampuan khusus, karunia ya oleh Allah untuk melihat dunia rohani atau melihat peristiwa-peristiwa yang akan datang. Allah sering menyatakan peristiwa baik masa kini dan masa depan kepada seorang nabi ya melalui penglihatan ya ataupun melalui mimpi. Dalam sejarah Israel, nabi juga berperan juga sebagai pelihat karena memang mereka memiliki tugas utama untuk berbicara kepada umat ya. Jadi sebagai penyampai perkataan Tuhan kepada umat. Lalu kemudian nanti umat akan mendengarkan perkataan Tuhan yang disampaikan melalui nabi. Dan akhirnya Saul diurapi menjadi raja sesuai petunjuk Tuhan, dan Saul pun diciumnya sebagai tanda pelantikannya menjadi raja. Dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di setiap kelas. Anak mengetahui kisah awal mula kisah Saul diurapi menjadi raja.
Dan anak mampu berkata, Tuhan memilih. Ya, jadi Tuhan yang memang sudah memilih, Tuhan yang memang sudah berkehendak. Di kelas kecil dan besar tujuannya adalah anak tahu bahwa Tuhan memilih Saul menjadi raja atas bangsa Israel, dan anak bersyukur karena mereka dipilih juga menjadi anak Tuhan. Ya, tadi kan Saul mengatakan, aku ini siapa? Aku tuh cuman kaum kecil ya dari suku Benyamin. Bahkan dari suku Benyamin pun Saul merasa kaum mereka tidak layak gitu ya. Nah, anak-anak yang kecil, yang mungkin dianggap belum tahu apa-apa, belum banyak pengalaman pastinya begitu ya. Apalagi balita kecil begitu ya, besar. Tetapi anak-anak telah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Dan karena itu kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa Tuhan memilih kita, memilih mereka menjadi anak-anak Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Makasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan. Dan saatnya kita akan membicarakan bagaimana caranya menyampaikan ini di tiap kelas. Kita akan segera memulai di kelas Batita Balita, tetapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas 1 Samuel 9 ayat 15 sampai dengan 10 ayat yang pertama. Kita sedang memperkenalkan Tuhan yang memilih dalam kisah Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Ada Kak Esther ya. Bu Esther akan menolong kita untuk menemukan ide yang menarik di kelas Batita Balita. Kak Esther silahkan. Salam jumpa kembali kakak-kakak sekolah minggu. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam sesi pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Berharap usulan pembelajaran kali ini dapat memberi inspirasi bagi kakak-kakak yang melayani di kelas Batita dan Balita. Tujuan pembelajaran kita kali ini untuk kelas Batita dan Balita yaitu anak mengetahui kisah Saul diurapi sebagai raja. Dan tujuan kedua yang perlu kita capai adalah anak mampu berkata Tuhan memilih. Kakak-kakak, kali ini saya mau mengajak kakak-kakak untuk mendesain pembelajaran, mendesain cerita kakak, dimulai dari penyambutan anak di ruang sekolah minggu. Kali ini sambutlah anak dengan memberi stiker atau gambar hati sambil mengatakan Tuhan memilihmu, dan kemudian kakak-kakak dapat menyebutkan nama anak. Jadi begitu masuk ruang sekolah minggu, anak sudah merasakan perbedaan. Tapi kakak-kakak harus datang lebih pagi sebelum anak sekolah minggu datang. Kemudian dalam pujian, kakak-kakak dapat mengajak anak bernyanyi lagu yang sesuai dengan tema yang telah disediakan oleh YKB TV. Video lagunya, kakak-kakak dapat mengaksesnya di channel YKB dan ada linknya di deskripsi di bawah ini. Lagu ini dapat diulang-ulang hingga anak-anak terbiasa mendengarkannya dan memudahkan anak-anak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu anak mengenal kisah Saul diurapi sebagai raja. Sebagai pendahuluan cerita, kakak-kakak dapat mulai dengan mengajak adik-adiknya untuk bermain Tuhan berkata. Kemudian anak-anak, adik-adik mengikuti dengan gerakan. Misalnya, Tuhan berkata, angkat kaki. Atau Tuhan berkata, berdiri. Atau Tuhan berkata, pegang hidung, pegang rambut. Permainan ini diakhiri dengan Tuhan berkata, duduk dan dengarkan firman Tuhan, supaya anak-anak bersiap untuk duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Kegiatan ini, permainan Tuhan berkata ini, membiasakan anak dengan mendengar kalimat Tuhan berkata sebelum kita masuk pada cerita
Tuhan berkata kepada Samuel. Setelah adik-adik kembali tenang, duduk, dan siap mendengarkan cerita, kakak-kakak dapat mulai masuk kepada kisahnya. Tuhan berkata kepada Samuel, "Samuel, nanti ada seorang anak laki-laki akan datang menemuimu. Dan aku telah memilih anak laki-laki itu untuk menjadi raja." Wah, siapa ya anak laki-laki itu? Coba tebak, siapa kira-kira yang akan datang menjumpai Samuel? Apakah anak laki-laki itu adalah pengantar paket? Atau laki-laki itu yang membawa kue untuk Samuel? Atau yang datang adalah seorang anak laki-laki yang sedang bingung? Ayo kita tebak, siapa ya yang datang kepada Samuel? Adik-adik, benar saja. Keesokan harinya ada laki-laki yang datang, tapi dia bukan laki-laki pengantar paket. Dan bukan juga laki-laki yang membawa kue untuk Samuel. Yang datang adalah seorang laki-laki yang sedang bingung. Bingung kenapa? Dia bingung karena keledai-keledainya hilang. Ia minta kepada Samuel bantuan untuk menemukan keledainya. Nama laki-laki itu adalah Saul. Saul menemui Samuel untuk meminta bantuan menemukan keledainya yang hilang. Samuel menenangkan Saul. "Tenang, gak usah takut, keledai-keledaimu itu akan kembali sendiri ke kandangnya." Lalu Samuel mengajak Saul untuk makan dan menginap di rumahnya. Ajak adik-adik menemukan keledai Saul. Nah, Saul tidak perlu khawatir lagi karena keledai yang hilang telah ada di kandang. Samuel mengajak Saul untuk makan. Dia diberi makanan yang lezat-lezat oleh Samuel. Setelah kenyang, Samuel diajak untuk menginap di rumah Samuel. Jadi Saul tidur di rumah Samuel. Keesokan harinya, Saul bangun dan bersiap kembali ke rumahnya. Tapi Samuel berkata, "Biarlah hamba-hambamu itu pergi dulu. Kamu berhenti dulu sebentar. Aku hendak memberitahukan perkataan Tuhan kepadamu." Setelah hamba-hambanya Saul pergi, tinggallah Saul sendiri. Kemudian Samuel mengurapi Saul sambil berkata seperti yang Tuhan katakan kepada Samuel. Apa ya yang Tuhan mau katakan kepada Saul? Tuhan berkata apa kepada Saul? Ayo kita dengarkan ya, Tuhan berkata apa terhadap Saul? Tuhan memilih Saul menjadi raja bangsa Israel. Tuhan memilih Saul menjadi raja bangsa Israel. Ajak anak-anak menyanyikan perkataan Tuhan, yaitu Tuhan memilih Saul menjadi raja bangsa Israel. Lalu ajak anak berdoa, Tuhan memilih Saul menjadi raja bangsa Israel. Tuhan juga memilih aku menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebagai penutup cerita, ajak adik-adik untuk beraktivitas menghias mahkota raja.
Sambil beraktivitas, putarkan video lagu sesuai dengan tema berulang-ulang supaya anak-anak benar-benar mengenal cerita Saul dipilih menjadi raja. Demikian usulan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra. Tuhan memberkati persiapan kakak-kakak semua. Dah. Terima kasih Kak Esther sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas 1 Samuel 9 ayat 15 sampai dengan 10 ayat yang pertama. Kita sedang membahas Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memilih. Kita saat ini akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Kristina. Kak Kristina, silakan. Halo kakak-kakak pelayan anak dimanapun kakak-kakak berada, salam jumpa kembali bersama saya Kak Kristina. Dan kali ini saya akan berbagi ide cerita untuk di jenjang kelas kecil. Adapun tema cerita kita pada kali ini adalah Tuhan memilih, belajar dari kisah Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Dan bacaan Alkitabnya dari 1 Samuel 9 ayat 15 sampai dengan pasal 10 ayat 1. Dan tujuan dari cerita ini adalah yang pertama, anak tahu bahwa Tuhan memilih Saul menjadi raja atas bangsa Israel. Yang kedua, anak bersyukur karena dipilih menjadi anak Tuhan. Dan untuk pembukaan, ide yang pertama adalah kalau aku jadi raja. Kakak-kakak nanti dapat menunjukkan mahkota ya atau gambar mahkota kepada anak-anak dan tanyakan kepada anak-anak siapa yang mau jadi raja. Anak-anak bisa jadi akan sangat antusias ya. Lalu lanjutkan dengan bertanya kalau mau jadi raja apa yang akan anak-anak lakukan dan biarkan beberapa anak kemudian menjawab. Lalu kita bisa berkata kepada anak-anak, menjadi raja bukan hanya memakai mahkota. Raja itu punya tugas yang besar. Dan kemudian sampaikan bahwa di dalam Alkitab ada seorang bernama Saul yang dipilih Tuhan menjadi raja Israel. Lalu katakan bahwa Tuhan memilih Saul bukan hanya untuk mendapatkan mahkota, tetapi untuk menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Itu ide pembukaan cerita yang pertama. Lalu ide yang kedua, bisa kakak-kakak mengajak anak-anak untuk bertanya jawab mengenai siapa yang pernah dipilih. Ya, kakak-kakak bisa bertanya, lalu kemudian anak-anak diminta untuk mengangkat tangan ketika anak-anak pernah dipilih, ya, seperti apa yang kakak-kakak sampaikan. Contohnya, siapa yang pernah dipilih menjadi ketua kelompok, atau siapa pernah dipilih menjadi petugas doa, atau siapa pernah dipilih menjadi pemain dalam sebuah permainan, atau siapa yang senang ketika dipilih. Dan kemudian tanyakan bagaimana kalau yang memilih anak-anak itu adalah Tuhan, ya. Dan berikan waktu kepada anak-anak untuk berpikir kemudian menjawab. Lalu sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang Saul. Saul juga pernah mengalami sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan memilih Saul untuk menjadi raja Israel. Dan ide pembukaan cerita yang ketiga adalah casting raja, ya, seperti seseorang yang akan bermain film itu akan mengalami casting, maka anak-anak kali ini diminta untuk casting raja. Kakak-kakak bisa berpura-pura sedang menjadi seseorang yang kemudian mencari untuk seseorang menjadi raja. Siapa ya yang cocok menjadi raja? Kakak bisa berputar di sekeliling anak-anak, gitu ya. Apakah harus anak yang paling tinggi?
Apakah harus anak yang paling pintar? Apakah harus anak yang paling kuat? Gitu ya. Lalu kemudian kakak-kakak bisa berkata, ternyata Tuhan punya pilihan sendiri. Dan sampaikan bahwa dalam cerita hari ini, Tuhan memilih seorang bernama Saul. Saul tidak menyangka bahwa Tuhan mempunyai tugas besar untuknya. Dan jembatan cerita dari pembukaan untuk masuk ke cerita adalah sampaikan kadang-kadang kita juga tidak tahu apa yang Tuhan sedang siapkan untuk hidup kita. Ada 3 ide pembukaan cerita, nanti kakak-kakak bisa pilih sesuai dengan uh, kondisi anak-anak atau mana yang dirasa paling cocok dengan kondisi anak-anak di kelas kakak-kakak. Lalu untuk ide terkait dengan bagian cerita Alkitab, yang pertama, pesannya adalah Tuhan sudah menyiapkan Saul. Ceritakan dengan sederhana bahwa Saul itu adalah seorang pemuda dari suku Benyamin. Ia bukan seorang raja. Ia juga tidak sedang berpikir bahwa ia mau menjadi raja. Hingga suatu hari Saul pergi mencari keledai-keledai milik ayahnya yang hilang. Tanpa Saul sadari, Tuhan sedang menuntun langkah Saul. Saul kemudian bertemu dengan Samuel. Samuel adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Jelaskan kepada anak-anak, kadang-kadang kita juga tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan bisa menuntun kita melalui berbagai kejadian. Lalu pesan yang kedua adalah Tuhan memilih Saul. Tuhan sudah memberitahu Samuel bahwa ia akan mengirim seseorang yang akan menjadi raja atas Israel. Ketika Samuel melihat Saul, Tuhan berkata kepada Samuel bahwa inilah orang yang dipilih Tuhan. Samuel kemudian mengambil minyak dan menuangkannya ke atas kepala Saul. Itulah tanda bahwa Saul diurapi dan dipilih menjadi raja Israel. Tekankan kepada anak-anak bahwa Saul menjadi raja bukan karena Saul memilih dirinya sendiri, tetapi Tuhanlah yang memilih Saul. Dan kakak-kakak bisa kemudian bertanya kepada anak-anak, mengapa Tuhan memilih Saul? Ya, untuk di kelas kecil jangan terlalu masuk kepada perdebatan apakah Saul paling baik atau paling hebat, tapi tekankan konsep sederhana bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk Saul. Tuhan memilih Saul untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan. Kakak-kakak bisa berikan ilustrasi kalau di sekolah ada guru yang meminta seseorang menjadi pemimpin kelompok, bukan berarti anak itu lebih hebat daripada semua teman. Ya, kita bisa sampaikan bahwa guru memberikan tugas kepadanya supaya ia belajar bertanggung jawab. Demikian juga Saul dipilih Tuhan, itu berarti diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan kemudian kakak-kakak bisa menghubungkan cerita ini dalam konteks anak-anak. Ya, setelah cerita tentang Saul, kakak-kakak bisa masuk dalam kehidupan anak-anak, tanyakan, apakah Tuhan hanya memilih orang menjadi raja? Tentu tidak. Apakah Tuhan hanya memilih orang yang pintar? Tentu tidak. Apakah Tuhan hanya memilih anak yang selalu menang? Tentu tidak. Katakan kepada anak-anak bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya. Tuhan mengasihi anak-anak. Maka kita anak-anak bersyukur karena Tuhan memilih dan menerima kita sebagai anak-anaknya. Berikan contoh-contoh bahwa Tuhan memilih kita untuk mengasihi teman, Tuhan memilih kita untuk taat pada orang tua, Tuhan memilih kita untuk menolong orang lain, Tuhan memilih kita untuk berkata jujur, Tuhan memilih kita untuk berbuat baik. Dan berikan sebuah kalimat yang mudah diingat anak-anak bahwa aku dipilih Tuhan, aku dikasihi Tuhan, dan aku mau hidup untuk Tuhan. Lalu sampaikan kepada anak-anak ketika anak-anak dipilih Tuhan, anak-anak dikasihi Tuhan, anak-anak mau hidup untuk Tuhan, caranya seperti apa? Ya, tentu yang pertama mau bersyukur. Ya, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi dan Tuhan memilih anak-anak menjadi anak Tuhan. Ya, ajak anak untuk mengucapkan terima kasih Tuhan. Lalu yang kedua adalah taat. Kalau Tuhan mengasihi anak-anak, maka anak-anak belajar apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan. Anak-anak belajar untuk taat, ya. Dan yang ketiga, maka anak-anak mau untuk menjadi berkat. Tuhan memilih kita bukan supaya kita merasa lebih hebat daripada orang lain, sebaliknya bahwa aku dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Anak-anak dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Ketika ada teman yang butuh bantuan, anak-anak mau bantu. Ketika ada teman yang sedih, Tuhan
meminta anak-anak juga untuk menghibur temannya, ya, teman yang tidak membawa alat tulis, anak-anak bisa meminjamkannya, teman yang melakukan kesalahan, kemudian tidak mengejek, tapi mau menolong anak-anak atau teman tersebut untuk kemudian hidup lebih baik. Dan akhiri cerita dengan mengajak anak-anak mengingat kembali cerita hari ini sudah belajar tentang Saul. Saul tidak memilih dirinya sendiri menjadi raja, tapi Tuhanlah yang memilih Saul, dan Samuel mengurapi Saul menjadi raja atas Israel. Tanyakan siapa yang memilih Saul? Tuhan. Apakah Tuhan mengasihi kita? Iya. Kalau Tuhan mengasihi dan memilih kita, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur, taat, dan menjadi berkat. Dan ajak anak-anak untuk mengucapkan bersama-sama gitu ya. Aku dipilih Tuhan, aku dikasih Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan, aku mau menjadi berkat bagi orang lain. Lalu untuk ayat hafalan dari Mazmur pasal 4 ayat 4, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Dan aktivitas yang bisa diterapkan untuk anak-anak adalah aku dipilih Tuhan. Berikan setiap anak sebuah kertas berbentuk mahkota. Di tengah mahkota itu ada ditulis aku dipilih Tuhan. Di bawahnya atau di balik kertas itu anak dapat menuliskan atau menggambar. Aku mau menjadi anak yang seperti apa? Aku mau menjadi anak yang taat, aku menjadi anak yang jujur, aku mau menjadi anak yang suka menolong, aku mau menjadi anak yang berbagi, atau aku mau menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Ya, dan kemudian akhiri aktivitas itu dengan mengatakan bahwa Saul dipilih menjadi raja, tapi Tuhan juga memberikan tugas kepada kita. Kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan dan menjadi berkat. Kakak-kakak, demikian ide yang dapat saya berikan kepada kakak-kakak. Semoga boleh menjadi berkat bagi kakak-kakak. Dan sampai jumpa dalam persiapan-persiapan yang akan datang. Selamat mempersiapkan diri secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kristina sudah menolong kita sehingga kita boleh menemukan ide kelas kecil ya. Wah, ini bagus sekali nih ya. Kita akan beranjak ke kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Yuk, sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan memilih. Kita sudah membahas firman Tuhan dari 1 Samuel 9 ayat 15 sampai dengan 10 ayat 1. Juga ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita, kelas kecil, dan saatnya kita akan ke kelas besar. Ada Kak Arif Ong yang akan menolong kita untuk menemukan ide penyampaian cerita di kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Kak Arif Ong, silahkan. Hai rekan-rekan guru sekolah minggu, kita akan mencoba untuk kembali mempersiapkan diri untuk mengajar dengan tema Tuhan memilih ini. Saya mempersiapkan bahannya dengan pemikiran bahwa berbagai hal ini ada untuk memperlengkapi apa yang sudah ditulis di sana, memperlengkapi apa yang sudah dengan baik dipersiapkan dalam buku itu. Nah, dalam bagian ini, mari kita lihat. Pertama-tama saya memberikan usulan tentang bagaimana membukanya. Sebenarnya yang ditulis dalam buku Sulu Sekolah Minggu untuk kelas besar ini juga merupakan pembukaan yang sangat baik untuk memilih makanan kesukaannya gitu ya. Saya mencoba untuk memberikan usulan alternatif untuk sesuatu yang mungkin lebih sederhana. Bisa menggunakan PPT atau pakai tulisan begitu ya. Itu meminta untuk anak-anak memilih this or that. Ini atau itu. Jadi kita bisa mulai meminta untuk anak-anak berbaris dengan satu jalur begitu ya. Lalu kita buka PowerPoint ini atau kita tulis sudah di kertas gitu ya. Lalu
pilih apel atau anggur gitu. Lalu anak-anak diminta untuk memilih. Ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang mungkin nggak bisa milih, ada yang di tengah-tengah, nggak apa-apa. Tapi tujuan dari permainan ini, This or That, adalah memberikan sebuah pembelajaran kepada anak bahwa untuk memilih itu sesuatu yang biasa. Milih mie atau pizza, milih naik motor atau naik mobil. Nah, ini contoh yang saya coba pikirkan begitu ya. Apakah kita meminta anak-anak memilih mainan tentang makanan, tentang buah, tentang pelajaran, tentang sesuatu yang sehari-hari, lalu kita coba tanyakan kembali ke anak, kenapa kamu sukanya sepak bola? Kenapa bukan badminton? Lalu kita tanyakan alasannya. Sebenarnya sama persis kalimat penghubungnya juga dengan apa yang ditulis di buku, kita menghubungkan dengan Tuhan yang akhirnya memilih. Dan Tuhan memilih dengan sebuah alasan. Nah, lalu barulah kita masuk ke cerita. Saya melihat cerita ini bisa dibagi menjadi beberapa poin yang penting. Yang perlu ditekankan adalah dalam kisah di Suluh ini bicara bukan hanya tentang Saul, bukan hanya tentang Samuel, tetapi tentang berkat Abraham. Abraham yang dikasihi oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Lalu berlanjut ceritanya ke Israel yang dipimpin oleh nabi-nabi. Israel ini juga adalah bangsa yang akhirnya dipilih oleh Allah. Nah, dalam kisah itu akhirnya sampailah kepada Samuel, bangsa Israel meminta seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Lalu akhirnya dengan sebuah kisah tentang keledai, begitu ya, Saul yang dianggap merasa diri tidak layak, merasa diri adalah kaum yang terkecil, justru dia yang dipilih untuk menjadi seorang raja. Nah, alasannya juga merupakan sesuatu yang misteri dari Tuhan begitu ya. Ada pemilihan Tuhan yang tidak bisa kita mengerti, tetapi akhirnya kita melihat bahwa pilihan Tuhan untuk memilih Saul menjadi raja juga dalam rentang waktu tertentu menjadi berkat bagi bangsa Israel. Saul akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Itu adalah nilai-nilai yang mungkin perlu ditekankan bahwa Saul dipilih oleh Tuhan, bukan Samuel yang pilih Saul, bukan Saul yang pilih Saul, tetapi Tuhan yang memilih dengan sebuah alasan, yaitu Saul akhirnya dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan, begitu. Nah, untuk penutup begitu ya, penutup dan penerapan saya juga setuju dengan isi buku ini untuk mengajak mereka berpikir tentang mereka yang sudah dipilih. Anak-anak Tuhan yang seharusnya lebih mirip dengan Tuhan, gitu. Karena anak biasanya mirip sama orang tuanya. Nah, sifat-sifat itulah yang mungkin kita juga bisa tekankan kepada anak. Kalau misalnya memang kita anak Tuhan, kita punya Tuhan yang seperti apa? Seharusnya kita juga punya kehidupan perilaku yang mencerminkan Tuhan kita. Begitu. Nah, lalu untuk aktivitas penutup, saya mengusulkan untuk sesuatu yang sederhana, meminta mereka menulis di kertas tentang apa yang mereka rasa bisa mereka lakukan dengan baik, menjadi kekuatan bagi mereka, strength-nya mereka, begitu ya. Lalu tulis hobi, tulis berbagai kesulitan yang mereka miliki, satu hal yang mungkin buat mereka struggle pelajaran tertentu lah, atau olahraga tertentu mungkin, atau kemampuan-kemampuan tertentu seperti menghitung atau menghafal, begitu ya. Eee, Lalu satu hal yang mereka harapkan orang lain mengerti atau tahu tentang mereka. Kita bisa mengajak anak-anak untuk menulis ini, lalu sampai ketika mereka sudah selesai, kita ajak ke dalam sebuah refleksi, karena ini anak yang sudah kelas besar begitu ya, mereka bisa diajak sedikit banyak untuk berpikir, untuk berefleksi. Minta mereka baca lagi tulisan itu. Nggak perlu dikasih tahu ke orang lain, nggak perlu mereka kasih lihat ke teman, tapi mereka bisa baca sendiri dan minta mereka untuk memikirkan kata-kata ini. Kita bisa membacakannya. Meski tidak ada yang tahu ini selain kalian.
Tuhan tahu dan Tuhan memilih kita. Bukan karena kita bisa melakukan sesuatu, tapi karena kita dikasihi. Bukan karena kita bisa atau nggak bisa gitu ya, tetapi kita dipilih oleh Tuhan. Kita berharga, kamu berharga, saya berharga. Nah, ini menjadi satu penutup yang menekankan kepada keberhargaan mereka, sekaligus ketika mereka melihat teman-teman mereka, mereka juga memandang kepada teman-teman yang juga sama-sama sedang berkata, saya berharga buat Tuhan, kamu berharga buat Tuhan. Sehingga kita menjadi punya dasar untuk bisa saling mengasihi karena kita sama-sama berharga. Kamu punya alasan untuk dikasihi oleh Tuhan, saya juga punya alasan untuk dikasihi oleh Tuhan. Meskipun kita punya kekurangan, punya kelebihan, tapi ini bukan sesuatu yang membuat kita dikasihi atau tidak dikasihi. Itu mungkin yang saya bisa bagikan menjadi alternatif usulan dan penekanan dalam kisah Tuhan memilih minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Arif Ong yang sudah menolong kita untuk menemukan ide penyampaian di kelas besar. Sudah semua deh. Silakan kakak-kakak kelola sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing dan biar adik-adik mengenal Tuhan, Tuhan yang memilih. Yuk kita tutup dalam doa ya. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami untuk membahas firman Tuhan, menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas, dan biarlah setiap kakak-kakak yang melayani diberkati Tuhan dan boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik, adik-adik mengenal Tuhan yang memilih. Dan bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.